Selamat datang kembali di mata kuliah saya, Satsika Bisnis 1 bersama saya dengan Saiful Rizal Wijaya Putra. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk membahas mengenai ukuran tata letak atau ukuran letak untuk yang data berkelompok. Oke, kita langsung saja. Nah, ini merupakan pertemuan ketujuh dari ukuran letak atau lokasi dari data yang berkelompok. Nah, rumus yang pertama itu adalah kita membahas kemarin kuartil ya, masih ingat ya, kuartil untuk data yang minggu lalu adalah data tunggal, sekarang data kelompok. Nah, rumusnya adalah sebagai berikut, di mana kuartil kalau ini sebenarnya rumus Inggris ya, kita bisa pakai K individual atau KI, kalau ini pakai bahasa Inggris key individual atau kuartil individual, sama dengan rumusnya TB atau tepi bawah ditambah dengan tutup kurung individualnya ini kita untuk kuartil berapa, kita carinya kuartil 1K atau kuartil 2K atau kuartil 3K, lalu dikalikan dibagi dengan 4 lalu dikalikan dengan N. N-nya adalah jumlah seluruh frekuensinya yang kita observasi, dikurangi dengan FK atau jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, dibagi dengan FI atau frekuensi kelas kuartil tutup kurung kalikan dengan panjang kelas, yaitu untuk rumus kuartil dari data yang berkelompok. Selanjutnya ada rumus desil dari data berkelompok. Perbedaannya hampir sama, perbedaan utamanya itu dengan kuartil hanyalah pembagi di individualnya tadi. Kalau tadi individualnya dibagi 4 untuk kuartil, lalu untuk desil pembaginya adalah 10. Karena kita tahu dia akan membagi data menjadi 10 gitu ya. Hampir sama, juga dikalikan N, dikurangi dengan FK, dibagi dengan FI. Lalu untuk yang rumus persentil juga sama, namun perbedaan utamanya itu ada di pembaginya. Kalau tadi itu kuartil dibagi 4, desil dibagi 10, sedangkan untuk persentil dibagi dengan 100. Nah, coba kita lihat nih. Kalau ada data real, misalkan, perhatikan kembali contoh sebelumnya tentang nilai UAS statistik dari suatu mahasiswa. Misalkan, ini di sini ada beberapa nilai ya, nilainya dari 31 sampai 40, frekuensinya satu mahasiswa, dari 41 sampai 52 orang mahasiswa, dan seterusnya sampai dari interval 91 sampai 100 ada 12 mahasiswa. Lalu jika dijumlahkan totalnya adalah 80 mahasiswa yang diobservasi atau N-nya 80. Nah, ini kita buat dulu tabel frekuensi kumulatifnya. Kalau nanti misalkan ada waktu mengerjakan tugas tidak ada, maka kita buat ini di sini frekuensi kumulatifnya. Ingat, kurang dari, kita pergunakan untuk yang kurang dari batas atas. Batas atasnya kan otomatis 40 ya. Yang di bawah 40 itu ada 1, dan di bawah 50 gampang saja kita tambahkan ini 2 yang di sini frekuensi individualnya ditambah dengan 1 yang di atas frekuensi sebelumnya, 2 tambah 1 3. Di bawah 60 berarti 5 tambah 2 tambah 1 8. Di bawah 70 berarti 15 tambah 5 tambah 2 tambah 1 23, dan seterusnya sampai nantinya di bawah 100 ada 80 observasinya atau frekuensi kumulatifnya. Lalu tugas pertama itu adalah kita hitung secara tunggal dahulu untuk menentukan nilai K1 dan juga D5, karena dia mintanya K1 dan D5. Kita cari secara tunggal dulu tanpa melihat bagaimana sisi asli dari data tersebut, karena data tunggal kan hanya frekuensi, hanya interval ya. Di dalam interval kita nggak tahu isinya di dalamnya seperti apa. Lalu kita buat di sini misalkan letak K1 atau kuartil 1 itu merupakan data ke-1 dibagi 4 dikalikan dengan N-nya. Berarti 1, karena kita K1 ya, kuartil ke-1 dibagi dengan 4, ingat kalau kuartil itu dibagi 4 dikalikan dengan N-nya 80. Nah, sama dengan datanya ke-20. Nah, kalau data ke-20, maka kita lihat data ke-20 itu masuknya di mana? Dengan frekuensi kumulatif. Kalau di dalam frekuensi kumulatif, data ke-20 itu termasuk di dalam di bawahnya frekuensi kumulatif yang ini.
23. Jadi 23, 22, 21, 20. Nah, di bawahnya itu termasuk di sini. Nah, lalu kita cari letak D5, ya kan? Letak D5-nya itu D5-nya itu berarti data desil kelima dibagi dengan 10 dikalikan dengan 80. Hasilnya adalah data yang ke-40. Nah, data ke-40 itu di mana? Data 40 berarti harusnya di sini. Di 48. Kenapa? Karena kita cari lokasi yang 40 di frekuensi kumulatif yang mana itu dia masuk pertama kali. Pertama kali berarti masuknya harusnya di sini. Sebenarnya di 68 sama 80, 40 masuk. Tapi kita cari yang pertama kali. Sama juga dengan yang ini ya, yang 20 tadi. Kalau 20 pertama kali masuknya di 23A. Nah, untuk yang 40 pertama kali masuknya di 48. Nah, kita udah tahu nih. Setelah itu kita blok untuk kelas interval 2 ini, karena ini yang akan kita observasi, gitu ya. Lalu kita ambil beberapa angka yang seperti kita pelajari minggu lalu. Kita ambil data ini ya, kita blok dulu, lalu kita masuk ke rumusnya. Nah, di rumusnya kita lihat tepi bawah dari kuartil 1. Tepi bawah dari kuartil 1 di sini itu ada 61 dikurangi dengan 0,5 atau batas bawah dikurangi dengan 0,5, hasilnya menjadi 60,5 ditambah, ya kan, ditambah tutup kurung kuartil 1, ya kan, kuartil 1 dibagi 4 dikalikan dengan 80 N-nya, gitu ya. Nah, 8 ini dari mana? Dikurangi 8 ini ya. 8 ini dari mana? 8 itu adalah kelas frekuensi kumulatif sebelum yang mengandung kuartil. Jadi kalau yang mengandung kuartilnya kan ada di sini. Nah, kelas sebelumnya berapa? 8. Nah, ini masukkan kita di sini. Kelas kumulatifnya 8. Nah, 15-nya dari mana? 15-nya adalah frekuensi asli ya, atau frekuensi relatif dari kelas yang mengandung kuartilnya. Jadi kalau misalkan kita cari di sini 8 dan 15 adalah angka yang paling utama harus kita masukkan. Sini ada 8, sini 15. Ditutup kurung, kalikan dengan 10. Kita sederhanakan lagi menjadi 60,5 ditambah 12 dibagi 15 kalikan dengan 10. Kita sederhanakan dari 60,5 ditambah 8, hasilnya adalah 68,5. Jadi kuartil 1 untuk data tersebut itu adalah 68,5. Nah, bagaimana dengan desil 5? Desil 5, maka pertama kali kita cari TB-nya, tepi bawah. Berarti batas bawah dikurangi dengan 0,5. Batas bawahnya adalah 71 dikurangi 0,5 menjadi 70,5. Ya, 70,5 ditambah tutup kurung desil 5 ini ya. Individualnya kan desil 5 dibagi dengan 10 sesuai dengan rumusnya desil. Lalu kita kalikan dengan 80 dikurangi dengan 23 dibagi 25. Nah, 23 dan 25 dari mana? Sama seperti tadi. Kalau kelas yang kita amati adalah di sisi ini, di 71 sampai 80, maka sisinya adalah 23 dan 25 itu merupakan yang paling kita amati untuk dimasukkan ke dalam rumus. 23 adalah frekuensi kumulatif sebelum yang mengandung desil, gitu ya. Ini kan desilnya di sini. Ya, sebelumnya berarti 23 kita ambil. Terus ini untuk frekuensi relatif yang mengandung desil berapa? 25. Nah, kita masukkan di sini 23-nya untuk mengurangi, lalu 25-nya untuk membaginya. Dikalikan dengan 10 sama dengan 70,5 ditambah 17 per 25 dikali dengan 10. Nah, kita sederhanakan lagi menjadi 70,5 ditambah 6,8 sama dengan 77,3. Nah, itulah perhitungan untuk kuartil 1 dan desil 5 untuk data yang berkelompok. Nah, saya harap pertemuan kita dari minggu ke-1 sampai ke minggu ke-7 ini itu bisa membuat Anda lebih memahami bagaimana dasar dari proses statistika bisnis yang paling dasar. Nantinya akan kita lanjutkan setelah UTS. Nah,
saya akan memberikan kisi-kisi UTS untuk Anda. Saya rasa setelah perkuliahan kita berjalan, Anda sudah cukup paham dengan materi yang saya berikan, karena sebagian besar juga sudah mendapatkannya di SMA ketika Anda masih sekolah SMA. Otomatis saya ingin mencoba untuk memenuhi capaian pembelajaran yang baru untuk Anda kira-kira lebih mudah di dalam pengerjaan skripsi. Konteks utamanya itu adalah konsep kemampuan literasi. Jadi saya ingin menguji Anda seberapa besar tingkat atau pemahaman Anda mengenai suatu literasi. Nah, bagaimana literasi itu? Literasi adalah kemampuan seorang untuk bisa membaca, memahami, melihat, dan memberikan suatu opini atau pendapat beserta dengan data-data yang mendukung mengenai suatu tema tertentu. Nah, saya akan memberikan suatu ujian ETS untuk Anda nantinya berkaitan dengan literasi. Jadi untuk Anda saya harapkan sering-seringlah untuk meningkatkan tingkat literasi Anda untuk ETS yang akan kita lakukan di minggu depan. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah berpartisipasi. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita ke depannya. Sekian. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.